Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Allahu Akbar. Gitu oke, katanya anak-anak Bu Aini. Alhamdulillah. Baik. Nampaknya kelihatan ini ya, apa namanya? Sumringah hari ini. Alhamdulillah Bu sumringah Bu, Rizky. soalnya akhir pekan Bu, besok sudah Sabtu dan Oh iya. Minggu. Mm, Iya. mm, mm, mm. Perlu kita sambut dengan Ya, senyuman ya. Oke, Bu Alhamdulillah. Rizky, jangan hari ini ya mau ada agenda untuk coaching ya, Bu. Iya betul Bu Aini. Kok tahu Oke. sih Bu Aini? Iya, kan tahu kita kan ini apa jenengan sudah pernah menyampaikan ya. Iya, Nah, ini saya janjian. mencoba untuk ini Bu Rizky menjadi observernya atau pengamat dari kegiatan agenda Waduh. Bu Rizky hari ini Oh sebagai ya. coach ya. Oke, Nah, siap. oke Bu Rizky, dalam kegiatan coaching ini kan ada tahapan-tahapannya ya Bu Rizky, ada Oke, siap. supervisi, ada kegiatan observasinya nanti Bu Rizky dengan coach, lalu ada pasca percakapan nanti. Nah, Bu Oke, Rizky mohon izin ini untuk menanyakan ini Bu Rizky untuk kegiatan monggo. agenda prasupervisi nggih. Oke. Nah, Bu Rizky untuk kegiatan prasupervisi ini sebagai coach nantinya itu Mm. kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Rizky kembangkan gitu? Yang ingin saya kembangkan itu untuk menjadi seorang coach yang present. Mm-mm. Kehadirannya penuh di situ, Bu Aini. Jadi jiwa raganya saya pergunakan untuk mendengar keluh kesah dari coach saya. Saya juga ingin menjadi seorang coach yang mampu mendengar aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka bagi coach saya. Harapan saya seperti itu. Iya, oke Bu Rizky. Berikutnya ini apa dalam melakukan observasi nantinya kira-kira yang lebih fokus, yang spesifik. Nah, kompetensi yang ingin ah, diobservasi nanti apa Bu Rizky? Saya ingin menjadi seorang coach yang ini, Bu, yang mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena itu kan juga butuh latihan ya, Bu Aini ya. Apalagi jika pertanyaannya Betul. itu bersifat terbuka, yang membuat coach saya ini bisa menjawab dengan lancar, dengan lebih luas gitu. Kalau pertanyaan tertutup kan apa ya, menutup kompetensi atau menutup potensi dari coach kita. Harapan saya bisa Mm-mm. berlatih untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Seperti itu, Bu Oke, Aini. iya. Oke, Bu Oke, Rizky. Lalu untuk ini Bu Rizky apa kalau berbicara indikator, nggih. Nah, oke. indikator atau ini indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin jenengan kembangkan nantinya itu apa dari kegiatan coaching itu? Harapan saya bisa melakukan pendampingan dengan coach saya. Saya berharap coach saya ini puas dengan permasalahannya, Ah, bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan saya bisa ini tujuan akhirnya itu coach saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan diri dan antisipasi langkah-langkah selanjutnya. Jadi saya berharap oke. coach saya bisa mengambil keputusannya sendiri. Saya berharap bukan saya yang memecahkan permasalahan beliau, tetapi coach sendiri yang mampu menggali kemampuan dan potensinya untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Jadi saya hanya Oke. sebagai perantara di sini, Bu. Ya, baik, baik Bu Oke, Rizky. Oke, Bu Rizky itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan pada agenda oke, prasupervisi, nggih. Nah, nanti setelah oke, ini Bu siap. Rizky bisa melakukan coaching Hmm? bersama coachnya yang sudah Bu Rizky apa namanya apa nanti janjian untuk melakukan coaching, nggih. Nah, Oke, oke, monggo Bu siap. Rizky semoga lancar Oke, coachingnya. matur nuwun Bu Oke, Aini monggo atas saya pengarahannya. melakukan pengamatan dari coaching jenengan, Oke, nggih, Bu Rizky. siap, matur nuwun. Oke, Ya. oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Bu Eni suaranya belum keluar. Waalaikumsalam Bu Rizky.
Alhamdulillah, ceria sekali ya Bu Eni ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eni? Alhamdulillah, luar biasa Bu Rizky. Tapi ya ada sedikit yang saya sembunyikan dari senyum saya Bu Rizky. Aduh, ada apa? Apa? Senyumannya kok disembunyi-sembunyikan nih? Ada hal apa yang ditutup-tutupi sama Bu Eni hari ini? Iya, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Rizky, bisa? Boleh, ini saya ada waktu sedikit. Kita bisa sharing-sharing mungkin tentang permasalahan dari Bu Eni kali ini yang membuat senyumnya itu tidak bisa selebar biasanya ya Bu Eni. Betul Bu Rizky. Apa gerangan gitu? Apa Iya, tujuan dari pertemuan yang sudah kita buat kali ini? Kan sebelumnya jenengan bikin janji ya sama saya ya iya Bu. tentang kegiatan hari ini. Iya. Apa tujuan dari kegiatan sesi coaching kita kali ini, Bu Eni? Gini loh Bu Rizky, di kelas saya itu kan sempit gitu loh Bu Rizky. Murid-muridnya itu banyak, sementara kursi-kursi sama meja itu posisinya kan yang dari bantuan pemerintah kan besar. Jadi anak-anak itu ruang geraknya itu sempit sekali di kelas. Sempit Jadi ya. pembelajaran itu jadinya untuk kegiatan-kegiatan yang butuh aktivitas lebih gitu ya di dalam kelas itu nggak bisa, kurang kurang enak lah gitu Bu Rizky. Jadi kelasnya sempit, muridnya banyak ya Bu Eni ya. Betul Bu Rizky. Lalu tujuan akhir apa yang Anda inginkan Bu Eni untuk kegiatan kali ini? Tujuan akhirnya itu nanti saya bisa memberikan kegiatan-kegiatan kepada siswa saya yang menyenangkan tentunya, tetapi meskipun tetap dalam kondisi memang ruangan sempit, tetapi tetap menyenangkan gitu. Tujuan saya bisa menemukan kegiatan-kegiatan tersebut gitu, Bu Rizky. Jadi memanfaatkan kondisi yang ada ya untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu ya Bu Eni ya. Iya, betul Bu Rizky. Apakah ukuran keberhasilan dari sesi coaching kita kali ini ya Bu Eni? Jadi tolak ukurnya apa? Jenengan katakan, oh berhasil sesi kita kali ini. Oh ternyata gagal. Oh ini belum bisa dikatakan berhasil. Mungkin jenengan punya indikator-indikator keberhasilannya gitu Bu Eni. Kalau ukuran keberhasilan adalah saya bisa mengetahui dengan jelas ya Bu Rizky tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kelas yang kecil tersebut dengan kegiatan yang sedikit memakan ruang ya, tetapi kondisi ruangannya sempit, tapi tetap kegiatannya itu menyenangkan buat anak-anak. Jadi anak-anak pun bisa riang gitu kalau kalau setelah pembelajaran Dari gitu. dalam kelas ya. Dari permasalahan yang Anda katakan tadi ya tentang ruangan yang sempit, tentang jumlah murid yang banyak, pastinya jenengan punya suatu apa ya, suatu kesempatan ya. Kesempatan apa yang sudah Anda miliki sekarang. Sehingga dari kesempatan ini Anda bisa optimis gitu. Oh, aku ini pasti berhasil ini sama rencana aku kali ini. Ya, kesempatan. Kesempatannya tentunya karena saya di sini adalah guru kelas ya Bu Rizky, saya bisa menghandle situasi kelas itu seperti apa untuk hari itu atau hari esok. Saya bisa menghandle tata pola ruangannya, kemudian saya juga bisa dapat izin untuk memanfaatkan fasilitas di sekolah. Seperti itu Bu Rizky. Jadi kesempatan atau peluang sebagai seorang guru kelas ya ini ya. Iya betul. Dari skala 1 ya sampai skala 10 ya. Kita bicara skala ya, di mana Anda sekarang menuju tujuan akhir yang sudah Anda sebutkan tadi, antara 1 sampai 10. Dengan ada di mana? Saya ada di angka 6 sepertinya Bu Rizky karena masih banyak yang perlu saya benahi. Anak-anak juga kayaknya masih masih apa ya kayak aduh Bu nggak bisa ini nggak bisa lari ke sini Bu aduh ini Sempit kesempitan Bu. gitu. Heeh. Jadi masih di angka 6 kalau saya sekarang seperti ini Bu Rizky. Kekuatan apa yang
Anda lakukan ya untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan tadi? Tujuannya kan bisa memanfaatkan ruang ya Bu ini ya. Nah, kekuatan terbesar apa yang Anda miliki sekarang? Selain menjadi apa tadi, wali kelas, guru kelas yang setiap hari bisa bertemu dengan siswa ya. Kekuatan apa yang lain yang Anda miliki sekarang? Kekuatan yang bisa saya miliki adalah tentunya izin dari kepala sekolah ya Bu Rizky untuk memakai fasilitas sekolah itu untuk kepentingan anak-anak itu memang sangat gampang untuk saya mendapatkannya gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin memanfaatkan fasilitas sekolah itu cepat gitu loh Bu Rizky gitu. Jadi izin ya, izin atau Ya, sebuah kepercayaan dari Bapak kepala sekolah ya. betul. Dari kekuatan yang sudah jenengan miliki sekarang ya, ada menjadi wali kelas atau guru kelas tadi ya, ada izin dari kepala sekolah, adakah ini semacam peluang atau kemungkinan kemungkinan yang bisa Bu Eni ambil supaya tujuan ini bisa tercapai? Peluang apa yang akan Anda ambil dalam waktu dekat ini? Kemungkinan yang bisa saya ambil itu adalah ini apa saya bisa merubah pola di kelas untuk mencari apa ya pola tempat duduk tempat duduk yang pas untuk anak-anak belajar bermain di dalam kelas seperti itu Bu Rizky. Dari kemungkinan atau peluang yang sudah saya jenengan sampaikan tadi ya Bu Eni, apa hambatan atau gangguan yang mungkin bisa menghalangi Anda dalam meraih tujuan? Tentunya dari rencana yang sudah jenengan buat dengan sedemikian rupa kan ada hambatan ya. Kira-kira hambatan apa yang mungkin bisa membuat rencana Anda ini tidak berhasil? Hambatannya Kalau hambatannya sih Bu Rizky, menurut saya masih tetap ya Bu Rizky, hambatannya yang masih ruang kelas yang sempit itu tadi dan meja-mejanya yang ukurannya besar seperti itu. Yang jadi hambatan saya itu tidak bisa digeser kemana-mana sementara di sekolah area sekolah pun tidak ada tempat lain yang misalnya saya harus safety meja dan kursi yang besar-besar ini gitu. berarti dalam sarana dan prasarana ya Bu Eni ya. Iya betul Bu Rizky. Kalau menurut Bu Eni ya, solusinya apa ya untuk bisa mengatasi hambatan yang sudah sampai jenengan sampaikan tadi? Solusinya berarti kan ini ya Bu Rizky, kalau yang saya pikir-pikir itu saya harus cari kegiatan di mana meskipun kegiatan itu butuh fisik yang banyak ya, gerak banyak gitu, tetapi alat atau prasarananya itu bisa digunakan di tempat yang sempit. Jadi istilahnya mobile gitu kalau menurut saya jadi nggak permanen gitu Bu Rizky yang saya pikirin itu. Jadi terkait dana atau pola tempat duduk anak-anak di kelas seperti itu ya Bu Eni ya. Sekarang kita sudah masuk ke rencana aksi ya. Ini hal yang penting karena rencana aksi ini untuk pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat ya. Kira-kira uh, apa rencana yang akan kamu buat atau Anda buat ya untuk mencapai tujuannya? Dari rencana-rencana itu ada enggak Bu ini yang paling oh ini yang paling penting ini yang paling urgent atau prioritas itu Bu. Ya Bu Rizky. Kalau rencana saya itu ya itu tadi saya merubah-rubah pola tempat duduk anak ya. Dan itu Ya. pun nggak sekali aja saya rubah gitu loh, sering saya rubah. Kemudian saya ngelis kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak di ruangan yang sempit, tapi mereka tetap senang, happy. Kemudian saya juga akhirnya akan menyiapkan sarananya, ya sarana alatnya itu alat yang mobile yang nggak permanen gitu, Bu Rizky. Jadi ada prioritasnya ya. Iya. Nah, kalau bicara tentang prioritas ya, katanya Bu Eni ingin membuat suatu pola dari tempat duduknya anak-anak itu supaya mobile ya. Adakah jangka waktunya
yang ingin Anda capai untuk melaksanakan rencana aksi jenengan tadi? Kalau jangka waktunya kira-kira besok juga bisa ya Bu Rizky. Kalau misalnya mengubah polanya ya, kan memang tahapan awal saya adalah mengubah polanya, baru saya mengelis dulu. Jadi setelah saya rubah besok, saya bisa ngelis kegiatan-kegiatan yang bisa itu tadi. Jadi kalau jangka waktu ya besok sepertinya bisa ya Bu Rizky ya saya Berarti lakukan itu. secepatnya ya Bu Ya Eni. betul. Anda kan sudah membuat sebuah rencana yang bagus sekali ya, membuat pola tempat duduk anak yang mobile, membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak itu ceria di dalam kelas dengan ruangan yang sempit ya Bu Eni. Iya betul. Kalau bicara tentang ukuran keberhasilan ya Bu Eni ya, tentang rencana aksi yang jenengan buat, seperti apa ukuran keberhasilan dari rencana Anda kali ini? Adakah indikator-indikatornya, oh ini aku berhasil, oh ini aku belum, aku harus merubah rencana yang lain, itu seperti apa? Kalau ukuran keberhasilannya berarti dilihat dari ini ya, bahagia atau riangnya anak-anak setelah pembelajaran gitu. Jadi saya akan melihat komentar-komentar anak juga, kemudian pokoknya gimana sih dia seneng nggak sih meskipun di dalam kelas itu gitu. Karena kan memang di kondisi dia sekarang kan masih kelas 1 ya Bu Rizky, saya mengampu kelas 1 itu dia masih butuh gerak banyak gitu loh. Jadi saya bisa menyalurkan eh, energi dia untuk bergerak itu hal-hal positif meskipun di dalam kelas seperti itu Bu Rizky. Jenengan tadi kan sudah menyampaikan ya Bu Eni ya, ada saya punya ide ini tapi saya punya hambatan, salah satunya hambatan ruang kelas yang sempit dan jumlah anak yang banyak ya Bu Eni ya. Betul. Bagaimana cara jenengan untuk mengantisipasi gangguan? Mungkin ada gangguan lain selain itu. Bagaimana caranya jenengan untuk uh, uh, mengantisipasi adanya gangguan-gangguan atau hambatan yang mungkin akan terjadi di tengah perjalanan Anda dalam menyelesaikan rencana kali ini? Kalau cara saya mengantisipasi gangguan berarti saya harus juga kolaborasi dengan teman-teman kali ya Bu Rizky. Jadi nanti ada teman-teman yang mungkin bisa kasih ide saya, kasih masukan pola-pola dan tempat duduk yang baik itu seperti apa yang memungkinkan untuk kelas saya tentunya. Nah, kemudian bisa ngasih ide-ide juga tentang kegiatan-kegiatan yang bisa saya pakai sama anak-anak gitu, Bu Rizky. Berarti kolaborasi ya dengan teman-teman Betul, sejawat yang lain ya Bu Eni. betul Bu Rizky. Nah, ini kita sudah berada di akhir tahapan ya Bu Eni ya, tentang tanggung jawab dan komitmen ya Bu Eni ya. Apa komitmen jenengan ya terhadap aksi atau rencana yang akan Anda buat kali ini? Komitmen saya berarti saya harus segera melaksanakan rencana saya dari mulai membuat pola-pola tempat duduk anak-anak, kemudian saya kemudian mengelis kegiatan-kegiatan yang sesuai, lalu saya menyiapkan alat peraga yang mobile untuk anak-anak untuk menyalurkan energi mereka ke hal-hal yang positif gitu Bu Rizky. Jadi siapa dan apa saja yang mungkin bisa membantu Anda dalam melaksanakan kegiatan yang Anda sudah rencanakan ini? Siapa saja yang bisa membantu Anda dalam menjaga komitmen ini sampai akhir, Bu Eni? Kalau yang bantu karena saya butuh alat ya berarti ya pertama kan di sekolah ya kepala sekolah tentunya Bu Rizky. Kemudian kedua juga teman sejawat ya karena memang bisa saling mengingatkan dan ketiga anak-anak kalau menurut saya karena mereka yang jadi patokan saya gitu Bu Rizky. Berarti semua stakeholder yang ada di Betul, sekolah ya, Bu Eni. betul Bu Oke, Rizky. kita sudah melangkah sejauh ini ya, Bu Eni ya. Dengan juga sudah berkomitmen melaksanakan kegiatan tersebut, harapannya bisa berhasil ya, Bu Eni. Iya. Tapi selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Tindak lanjutnya berarti saya
ini ya Bu Rizky harus segera melaksanakan rencana aksi saya. Ya Bu Rizky ya, semoga tentunya ke depannya ya harapan saya Hasil. itu berhasil gitu. Ya kalau misalnya anak-anak memang nanti ternyata dari coaching kita kali ini saya masih punya grundelan, saya bisa mengadakan coaching lagi tentunya gitu. Oke, siap. Ya, Siap kapanpun untuk Bu Eni. terima kasih Bu Rizky. Bagaimana perasaannya Bu Eni setelah melaksanakan kegiatan sesi coaching kita kali ini? Adakah yang masih mengganjal Bu Eni? Atau oh ini belum saya sampaikan Bu, ini masih saya sembunyikan Bu? Gitu. Enggak Bu Adakah? Rizky, saya Sudah sudah cukup ya? saya sudah lega, sudah merasa yakin nih. Ternyata apa yang saya pikirkan itu saya jadi lebih apa ya, lebih konkret gitu loh. Oh iya, saya harus kayak gini yang saya lakukan. Rencana saya selanjutnya harus gini agar anak-anak juga mendapatkan pelayanan yang baik dari saya gitu, Bu Rizky. Terima kasih banyak loh. Nah, itu pinter. Sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Eni hadapi. Bu Eni sendiri itu yang menggali. Saya hanya ya bertanya-bertanya saja. Pada dasarnya Bu Eni bisa. Ternyata bisa kan? Iya, Bu Rizky. Terima kasih banyak ya, Bu Biasa. Rizky. Sudah membantu meyakinkan dan menguatkan saya. Ya, saya tunggu action plan-nya ya Bu Eni ya, dan saya tunggu cerita dari praktik baiknya Bu Eni untuk bisa sharing-sharing ke saya dan mungkin ke teman-teman yang lain. Bisa dicontoh gitu. Baik, Bu Ya Bu Rizky. Eni ya. Ya, terima Ya, kasih ya, Bu sudah Rizky. hebat, sudah bagus ya Bu Eni. Apakah masih ada yang ingin Bu Eni sampaikan? Sudah cukup kali Bu Rizky ya. Sudah Makasih cukup ya banyak Bu ya. Eni ya. Sudah lega dan Iya, merasa senang sekali. iya. Mungkin lain kali bisa kita sambung ya. Baik, Bu Sesi Rizky. coaching kita kali ini bisa bertukar-tukar pengalaman. Baik, Bu Rizky. Oke, terima kasih Bu Eni. Saya Sama-sama. akhiri ya Bu Eni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat Bu Eni. Oke. Oke, Bu Keren banget Bu Rizky. Aini. Keren, keren. Terima kasih Bu Keren. Aini. Oke, oke. Eh, Bu Rizky, jenengan tadi sudah Oke, mempraktekkan coaching sebagai coach dengan baik ya. Jenengan tidak judge coachingnya, yaitu Bu Eni di situ yang sedang mengalami permasalahan ya dengan kondisi kelasnya yang sempit, namun ruang anak yang masih membutuhkan gerak cukup banyak gitu ya. Nah, oke itu Bu yang Aini. dialami oleh Bu Eni. Jangan sebagai coach di situ tidak langsung memojokkan Bu Eni sebagai coachnya gitu loh. Jangan sudah mengidentifikasi permasalahan Bu Eni dengan menggali apa potensi-potensi yang dimiliki dan upaya-upaya coach tadi serta Oke, sampai menanyakan rencana aksinya gitu. Nah, Bu Rizky di bagian terakhir dari coaching ini ada oke, pasca percakapan Bu Rizky. Nah, ini oke, ada 3 poin yang akan saya tanyakan di sini sebagai oke, pengamat ya Bu Rizky. oke. Baik, Bu Rizky, kalau ini dari kegiatan coaching tadi yang menjadi indikator dari ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa, Bu Rizky? Yang menjadi indikator Ya, bagi saya, coach saya ya, itu bisa ah, memecahkan sendiri permasalahan yang sedang dia alami. Jadi ketika dia sudah memaparkan, oh ini rencana-rencananya, oh ini hambatan-hambatannya, solusinya, ternyata dia mampu menggali sendiri potensi yang ada dalam dirinya. Jadi di sini sebagai coach saya tidak sama sekali tidak memberikan asumsi atau pendapat saya ataupun apa ya ngejudge coach saya biarkan dia mengalir bercerita sesuai alur tirta yang ada tanpa berusaha untuk memotong pembicaraan dari Bu Eni selaku coach tadi Bu Aini. Aduh namanya oke. mirip-mirip bingung Bu. Oke, baik. Oke, Terima kasih Bu ya. Eni. Ini untuk yang poin berikutnya ini Bu Eni, saya menanyakan hasil
dari catatan jenengan Iya, sebagai coach tadi, mungkin bisa hmm, disampaikan Bu Bu Rizky terkait Rizky, dengan ya. ya apa namanya hasil observasi yang jenengan tulis gitu dari hasil percakapan dengan coach tadi Bu Eni. Mungkin ada yang berbasis data atau asumsi jenengan atau apa penilaian-penilaian jenengan mungkin bisa Oke, disampaikan Bu siap. Eni, Bu Rizky. Iya, menurut saya sudah menyampaikan atau apa ya, sudah melakukan sesi coaching kali ini bebas dari penilaian dan asumsi. Di sini saya berusaha fokus pada masalah atau area yang ingin dikembangkan oleh coach itu sendiri. Jadi saya Mm-mm. sama sekali tidak ngejudge, oh kamu salah, oh kamu harusnya seperti ini. Saya hindari kata-kata seperti itu karena pada dasarnya coach itu sudah mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang pada dasarnya membuat coach kita itu harus optimis dengan rencana atau solusi yang dia sudah buat. Seperti itu Bu Aini. Oke, baik. Oke, kalau ini Bu Rizky berbicara tentang kompetensi ya, Oke, dari hasil dari hasil dengan coaching melakukan proses coaching tadi, oke. kira-kira kompetensi apa lagi Bu Rizky yang ingin dikembangkan gitu? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan di awal ya Bu ya di pra percakapan saya ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka. Tapi pada kali ini ternyata ada kompetensi-kompetensi lain yang juga ingin Hmm. saya kembangkan Bu Aini yaitu Ya, kompetensi seperti apa? Mm-mm. ya present atau kehadiran penuh ya. Karena dalam pelaksanaan tadi juga ada beberapa distrak Bu, tapi berusaha untuk bisa hadir penuh karena eh, raganya di sini Bu Aini tapi pikirannya Mm. kemana-mana. Nah itu eh, Iya. ya perlu latihan ya Bu Aini ya. Jadi Mm-mm. berusaha pengen bisa berlatih lagi gitu Bu Aini supaya bisa Oke. hadir penuh untuk memberikan yang terbaik untuk coach saya. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin menjadi pendengar aktif Bu Aini. Karena menjadi Mm. pendengar aktif itu juga susah ternyata ya Bu Aini ya. Iya, betul. Iya kan, karena apa ya Harus butuh fokus memang. latihan, ya butuh latihan juga. Ya. Harapannya bisa lebih banyak belajar Bu Aini dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa mengasah Iya. kemampuan kita. Oke, terima kasih Bu Aini Oke, atas baik. pengamatannya. Mungkin ada lagi Bu Iya. Aini sudah. Iya, saya rasa itu tadi Bu Sudah cukup. Rizky. Iya, pertanyaan apa di sesi terakhir, di sesi Oke, pasca percakapan jenengan dengan coaching, ya. Eh, baik Bu Rizky, mungkin apa namanya tadi dari penyampaian Bu Rizky, memang kita harus banyak sering latihan ya Bu Rizky ya untuk menjadi coach yang sesuai dengan alur tirta yang sedang dipraktekkan hari ini tadi ya Bu Rizky. oke, siap. Baik, oke. Oke, Bu Rizky, semoga sukses Oke, ya. amin. Oke, Terima kasih banyak Bu ya Aini. Bu Eni, semoga sukses. Oke, Bu Oke, Rizky, terima kasih kesempatan pada hari ini, Bu Rizky. Saya akhiri ya. oke. Oke, Bu Aini, Oke, matur nuwun. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.